Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Hari ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara membongkar dan memperbaiki lampu LED merek Philips 3 watt. Philips 3 watt yang rusak seperti ini ya. Jika ada lampu Philips seperti ini yang rusak, jangan segera dibuang teman-teman, karena memperbaikinya mudah sekali dan biayanya super murah. Bayangkan untuk memperbaikinya cukup dengan Rp1.000 saja ya. Lampu LED Philips yang harga pasalnya senilai 26.000 ini sampai 35.000 ini akan menjadi baik kembali. Tentunya murah bukan ya. Nah, untuk memperbaikinya peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, ini peralatan yang khusus ya teman-teman. Kita butuh cairan flux untuk perbaikannya. Ini merupakan komponen spesifik, tools spesifik yang dibutuhkan. Kemudian juga membutuhkan soket lampu seperti ini untuk perbaikannya. Ini dua tools yang spesifik. Kemudian peralatan tools yang umum yang perlu teman-teman siapkan yaitu obeng test pen, kemudian pisau tajam seperti ini ataupun pencongkel lampu, kemudian pinset, timah solder. Selanjutnya juga dibutuhkan avometer, dan yang paling penting yaitu adalah solder 40 watt, serta ini elemen pemanas teman-teman. Ini elemen Magicom dengan daya 40 watt. Nanti ini sebagai palet ataupun landasan duduk untuk membongkar lampunya nanti ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah spare part dari lampu Philips itu sendiri ya. Pada umumnya lampu Philips dan beberapa jenis lampu bermutu tinggi, pada umumnya mereka menggunakan lampu dengan tegangan 9 volt 9 volt sampai 12 volt dengan daya 1 watt ya. Arusnya 110 mA. Jadi spesifikasinya begini teman-teman. Nanti beli spare partnya itu LED SMD merek LG tipe 2835 dengan tegangan 9 volt 1 watt ya. Oke, itu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya kita langsung menuju ke teknik cara memperbaikinya ya teman-teman. Baik teman-teman, pertama-tama ini lampunya menggunakan cairan thinner ya. Menggunakan cairan thinner, sedikit thinner seperti ini. Kita ambil sedikit thinner. Thinner ini sifatnya tidak wajib teman-teman. Kadang-kadang saya sih untuk lampu yang 3 watt ya, sering tak saya kasih thinner. Langsung saya buka saja seperti ini. Sudah bisa terbuka. Setelah diberikan sedikit thinner di bagian ini teman-teman, pada umumnya bisa kita lakukan pencongkelan di sini, di bagian sisi-sisi ini dicongkel ya. Tetapi kalau untuk lampu 3 watt ini, karena dia sangat mudah teman-teman, jadi saya nggak perlu pakai itu, cukup pakai tangan seperti ini, dibungkus dengan tisu atau kain. Setelah itu dibuka seperti ini saja teman-teman, langsung terbuka pada umumnya. Nah seperti itu ya. Nah teman-teman, langsung terbuka kan. Nah setelah ini sudah terbuka teman-teman, kalau mau telaten biasanya saya memberikan tanda dengan spidol di sini di mana letak membukanya, tapi ini tidak perlu ya. Selanjutnya setelah itu buka bagian ini. Baik, setelah itu buka bagian ini teman-teman dengan cara dicongkel. Sudah ya, ini kan dibuka dulu congkel. Ini fungsinya untuk melepasnya. Kemudian baru setelah itu congkel bagian ini teman-teman, secara perlahan ya teman-teman. Perlahan congkel. Nah sudah mulai ada gejala terbuka ya. Sudah. Setelah itu, nah itu kan ada dua kabel ya teman-teman. Satunya sudah kita buka yang di sini tadi, sedangkan yang satu kelihatan nggak?
terlalu silau ya. Nah itu, nah yang ini teman-teman, itu ada satu, nah yang di ujung bagian pisau itu ya, itu ada satu kabel yang belum terbuka, maka kita buka saja dari solderannya ya. Ini dari solderannya kita cabut, nanti kita sambung dengan kabel biar mudah perbaikannya. Kita buka ya. Ya, sudah copot yang bagian ini tadi ya. Sudah copot. Nanti bagian yang ini teman-teman, kabel yang ini yang lepas ya, kita sambung dengan kabel biar mudah perbaikan ya. Kita sambung dengan kabel ke bagian yang dicopot tadi ya. Selanjutnya disolder dengan kabel, ditambahkan kabel pada bagian yang tadi dicopot ya teman. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita mencopot lampu LED ini ya. Caranya landaskan lampu LED ini pada palet dari elemen pemanas Magicom 40 watt ini. Kita colok ke listrik ya, kita colok ke listriknya. Nanti teman-teman tunggu dulu ini sampai panas, kira-kira sekitar 5 menit. Setelah panas ditempel seperti ini saja teman-teman. Setelah ditempel nanti teman-teman tinggal mencabutnya seperti ini, semudah ini saja ya. Kemudian langsung diganti dengan lampu spare partnya seperti ini ya. Nah ini kan ada lampu spare partnya. Kita tunggu tuh dulu teman-teman sampai panas. Waduh, udah mulai panas ya. Belum panas, masih kita tunggu dulu teman-teman. Kita tunggu dulu sampai panas supaya ini bisa dicopot ya. Belum. Ya teman-teman, kebetulan yang kali ini agak sedikit sulit ya teman-teman. Nah ini pakai pinset saya cabut tidak berhasil, jadi akhirnya saya pakai bantuan daripada pisau. Nah ini baru copot nih, bisa terlihat ya. Bahkan lampu lednya saking sudah lama dia agak rapuh ya. Gak apa-apa, nanti kita akan menaruh timahnya menggunakan cairan flux ya. Nih tarik sedikit saja dulu. Kemudian teman-teman ambil sedikit cairan flux ya seperti ini, tuang di kertas cairan fluxnya. Kemudian nanti cairan flux itu akan kita tuangkan di sini teman-teman. Nah pada bagian lampu LED seperti ini tadi kan, lampu LED yang ini ya,
Nah, lampu ini kan udah kita copot lampu LED yang ini tadi ya. Yang ini copot, nanti kita tuangkan cairan fluxnya seperti ini. Ambil cairan fluxnya pakai lidi, sayang agak blur, kemudian ditaruh seperti ini ya, di atas permukaan itu. Nah, tujuan kita menaruh flux ini di sini teman-teman supaya hasilnya nanti pulen ya. Jadi hasil solderannya bagus sekali dia nanti. Selanjutnya ambil spare part lampunya teman-teman. Ini sudah saya siapkan ya spare part lampunya. Ini perlu diperhatikan, yang positif adalah yang bagian kepalanya kecil itu positif, sedangkan yang bagian kepalanya besar sebelah sini itu adalah negatif ya. Langsung kita pasang ke lampunya. Seperti ini. Tampak juga di sini kan kelihatan sebetulnya teman-teman ya. Nah, kalau bagian yang kecil ini adalah negatifnya, sedangkan bagian PCB yang besar itu adalah negatifnya. Ambil cairan flux, tuangkan di situ seperti itu. Ada beberapa bagian kadang-kadang yang melepas lampunya itu mudah sekali, cuma kadang-kadang ada juga yang susah ya. Yang ini ke kategorinya yang kita lakukan kali ini mungkin agak sedikit sulit memang dari biasanya, tapi tidak jadi masalah. Kita menunggu dulu. Maaf, rupanya sudah saya cabut ya. Jadi sudah saya cabut rupanya kabel dari elemen pemanasnya, pantesan nggak panas lagi. Ya teman-teman, selanjutnya kita taruh bagian ini. Nah, sudah ya. Dan dikasih sedikit flux di sini. Tujuannya supaya dia pulen ya hasilnya. Sudah. Sudah ya. Satu lampu sudah berhasil. Kemudian proses ini teman-teman terus kita ulangi ya. Proses tadi terus kita ulangi sampai keempat lampu ini diganti. Jadi saya menyarankan kalau mengganti lampu seperti ini jangan hanya mengganti satu saja teman-teman, melainkan semua lampunya diganti ya. Kita coba buka lagi. Belum, masih kurang panas ya. Yang satu ini sudah terbuka teman-teman, nanti serempak saja kita memasang ya. Sementara kita membuka bagian ini dulu. Belum. Baik, kita buka lampu yang kedua ini. Nah teman-teman, jika dia sudah panas seperti ini ya, mudah mencabutnya. Sudah. Langsung saja juga kita cabut yang LED berikutnya. Ini LED yang terakhir. Untuk selanjutnya teman-teman, dalam rangka memasangnya boleh kita tambahkan sedikit timah di sini. Baru setelah itu kita kasih flux di atasnya. Ya, setelah itu langsung ambil LED-nya ini. Ini LED-nya posisinya jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Perhatikan bagian yang besar dan bagian yang kecilnya itu. Nah,
bagian besar dipasangkan juga kepada timah yang besar. Oke, seperti ini. Lalu kasih flux. Dengan flux dia menempelnya bagus, sempurna. Kemudian hasil solderannya pulen ya teman-teman. Dia akan pulen. Selanjutnya kita arahkan ke yang berikutnya pula. Taruh lagi seperti ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, taruh sedikit timah. Tanda bahwa panasnya sudah cukup, nanti timahnya akan meleleh ya. Ini belum, kita harus menunggu dulu. Memang pekerjaan seperti ini agak membutuhkan waktu dan sedikit ketelitian teman-teman. Dan ini juga memang sebaiknya dilakukan memang hanya untuk keperluan reparasi lampu milik kita sendiri ya. Selanjutnya seperti yang sebelumnya tadi, ambil lagi lampunya sambil diperhatikan mana bagian yang besar, bagian besar kecilnya teman-teman ya. Baik, kita taruh ya. Selanjutnya taruh fluxnya lagi ya, sampai dia pulen solderannya. Oke, udah. Dan sekarang kita tinggal memasang lampu yang terakhir ya. Ini bagian lampu yang terakhir. Kalau memasangnya membutuh ketelatenan teman-teman ya. Oke, ini lampu yang terakhir teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, beginilah teman-teman lampu LED-nya jika sudah selesai diganti ya. Terlihat lampunya bersih bandingkan dengan ini. Ini lampu spare part yang sebelumnya ya, sudah ada titik hitam di tengahnya. Ini menandakan lampunya sudah rusak, sudah kurang bagus ya. Nah, kita ganti, tinggal kita kembalikan ke semula, memasang kepada ke dalam box dan mengujinya ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa setelah kita memasang seperti ini ya, menggunakan tisu bersih, kita lap dulu bagian lampu ini seperti ini ya. Tujuannya untuk membuang sisa-sisa flux yang masih menempel pada lampu tersebut ya. Nah, seperti itu. Teman-teman, akhirnya selesai juga ya lampunya kita perbaiki. Ini ya dia tadi. Jadi yang langkah terakhir kita tinggal menutupnya seperti ini. Kadang-kadang kalau mau kita lem ya silahkan dilem, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya sudah bisa klik. Oke ya, udah bagus seperti ini teman-teman. Sekarang tinggal langkah terakhir adalah pengujian. Oke, kita tes ya. Ini barang lampu yang sudah kita servis. Sekarang kita tes. Wah, mantap teman-teman. Akhirnya lampu yang sudah rusak tadi bisa berfungsi kembali ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika terlalu panjang videonya silahkan nanti di skip seperlunya. Tapi intinya perbaikan lampu ini memang membutuhkan ketelitian. Dan ini memang disarankan hanya untuk memperbaiki lampu milik kita sendiri di rumah ya teman-teman, sambil mengisi waktu. Karena kadang-kadang ya pekerjaan ini agak lumayan rumit. Sebetulnya simple tapi jika kita tidak sabar tergolong rumit juga ya. Jadi butuh ketelitian, kesabaran, sehingga dengan modal Rp1.000 kita bisa memperbaiki kembali lampu senilai 26.000 sampai 35.000 ini kembali seperti sedia kala, layaknya lampu baru ya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.